Makanya sering saya katakan, Bu, ibu nih ibadah dari kemarin sampai hari ini atau yang dulu-dulu, siapa yang tahu diterima? Apa tahu ibu diterima ibadah ibu? Kan ada yang tahu. Pengajian hari ini saja apakah berpahala atau tidak, kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu puasa kita diterima, sholat kita diterima. Tidak ada yang tahu apakah diterima ataukah tidak. Sama dengan orang yang berbuat maksiat kemudian tobat, kemudian baca istighfar. Apakah dia yakin tobatnya diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu, ya. Baik orang yang beramal dengan amalan soleh dia tidak tahu diterima tidaknya, ataupun orang yang berbuat jahat kemudian bertobat diterima tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tahunya nanti kalau sudah mati. Oh, baru tahu ini amalan ini yang diterima, ini yang tidak. Oh, ini tobat yang diterima, ini yang ditolak. Nanti kalau sudah mati baru tahu. Kalau di dunia tidak tahu. Lah karena tidak ada yang tahu di dunia ini amalan kita diterima atau tidak, atau tobat kita diterima atau tidak. Makanya dulu para ulama salaf mereka sangat takut, ya, sehingga mereka senantiasa menggabungkan antara rasa takut dengan harap. Takut kalau seandainya amalan mereka ditolak, berharap kalau seandainya amalan diterima. Takut kalau seandainya tobatnya ditolak, berharap kalau tobatnya diterima. Nah, itulah mereka senantiasa mengiringkan kalimat ini. Sehingga ketika kemudian harapan dan takut itu senantiasa ada, maka itulah salah satu yang bisa mengokohkan iman, sabar dan juga ketegaran dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk pada faktor pendorong kesabaran dan juga keteguhan atau ketegaran kaum muslimin ketika menghadapi cobaan dakwah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bab ini akan mengajarkan kepada kita tentang rahasia di balik kemenangan. Jadi rahasia di balik kemenangan dalam menghadapi hidup ada di dua perkara. Pertama as-sabru, kesabaran. Yang kedua as-sabatu, ketegaran. Sabar dan tegar itulah yang bisa memenangkan kita ketika menghadapi sebuah ujian hidup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita beri muqaddimah dulu. Jadi setiap manusia yang hidup di alam dunia ini tidak lepas daripada ujian. Terkadang bagi yang tidak sabar menghadapi ujian ini, ada yang sampai ke tingkat putus asa ketika menghadapi ujian yang tidak bisa dihadapi. Padahal terkadang ujian yang semua manusia pasti tidak suka, di balik ketidaksukaan itu terkadang ada kebaikan yang kita tidak tahu di dalamnya. Saya contohkan satu kisah nyata yang dikisahkan oleh beberapa masyayikh. Jadi di Saudi, kejadiannya di Riyadh, ada seorang kakek, ya usianya sudah sepuh. Dia memiliki 7 anak.
tapi anak yang paling kecil dua-duanya buta. Jadi dia ingin sekali menyembuhkan kedua kebutaan anaknya ini. Dia pun mulai mengumpulkan biaya yang cukup lama, karena setelah dia bertanya berapa biaya operasi dan lain sebagainya, dia sudah tahu nominalnya sekian dan sekian. Jadi sekitar 5 atau 7 tahun dia mengumpulkan uang itu sampai akhirnya terkumpul. Ketika sudah terkumpul dan dia letakkan uangnya dalam mobil dia, keesokan harinya ketika mau berangkat ke hospital, ke rumah sakit, mustashfa, rupanya hilang mobilnya dengan uang yang ada dalam mobilnya itu. Jadi orang tua ini merasa terpukul hatinya, sudah mengumpulkan uang selama itu dan cita-citanya ingin menyembuhkan kedua anaknya yang buta. Rupanya Allah uji dengan kehilangan mobil plus uang untuk dana operasi. Akhirnya karena stres bingung, dia pun mencari mobilnya, terus menyelusuri jalan sampai akhirnya berjumpa dengan seorang polisi. Kemudian bertanya kepada seorang polisi ini, menceritakan kondisi dia. Oh, dia punya 7 anak yang 2 buta, kemudian sudah mengumpulkan uang bertahun-tahun untuk membiayai operasinya, rupanya hilang plus dengan mobil-mobilnya. Tapi polisi Arab ini, dia berusaha menenangkan si kakek ini dan mengatakan, la'allahu khairun, boleh jadi peristiwa ini ada kebaikannya. Tetapi orang tua ini tidak mengindahkan kata-kata polisi ini. Dia pun terus mencari. Setelah lama, beberapa bulan setelahnya, rupanya polisi ini menemukan informasi bahwa mobilnya itu ada di gurun pasir dalam kondisi selamat, tidak cacat, dan uangnya juga ada di situ, artinya tidak hilang. Rupanya mobil itu tidak dirampok, tidak dicuri, hanya ada anak kecil main-main, kemudian mengambil mobil itu setelah habis bensinnya, ditaruh begitu saja. Jadi saking bahagianya polisi ini, dia mendatangi orang tua tadi, ingin memberi kabar gembira bahwa mobilnya sudah ketemu dan uangnya juga tidak ada yang hilang sedikit pun. Setelah berjumpa dengan orang tua itu, tiba-tiba orang tua itu senyum-senyum dan mengatakan, sungguh aku punya kabar gembira kepadamu. Kata polisi ini, aku juga punya kabar gembira. Jadi kata polisi, sebutkan kabar gembiramu. Dia mengatakan, alhamdulillah, rupanya kedua anakku dua-duanya sudah sembuh dari buta. Kata polisi ini, kamu biaya dari mana bisa mengoperasi keduanya? Dia mengatakan tidak, sembuh begitu saja. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kesembuhannya. Kemudian kata sang kakek ini kepada polisi, lalu apa kabar gembiramu kepada aku? Dia mengatakan, mobilmu sudah ketemu dan tidak ada yang cacat, uangnya pun sudah ketemu dan tidak ada yang berkurang. Maka kakek ini mengatakan, alhamdulillah. Lihat, terkadang apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa-apa yang Anda anggap benci boleh jadi itu baik di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Seandainya kemudian mobil itu tidak diambil anak-anak, kemudian 2 anaknya dioperasi, boleh jadi mungkin lebih parah kondisi matanya, ya. Ataupun boleh jadi kemudian habis ludas uangnya. Tapi sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 2 nikmat yang besar. Pertama, kesembuhan anaknya tanpa operasi. Yang kedua, mobil dan uangnya sudah kembali. Nah, ini kan semua skenario Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa terkadang musibah itu yang kita anggap benci, rupanya ada kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bab ini pengarang ingin mengajarkan kepada kita tentang contoh dari rahasia kemenangan Rasul dan para sahabatnya, dengan cara senantiasa sabar dan tegar
ketika menghadapi musibah dan cobaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa keteguhan hati ketika menghadapi cobaan itu tidak bisa dihadapi dengan dunia. Sehebat apapun orang itu dengan kekayaannya, anggaplah kaya raya, orang paling kaya se-Indonesia, kalau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kekayaan itu bisa menenangkan hatinya. Mustahil. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang contoh umpamanya pasangannya meninggal, dia nggak tahan, ada sampai gila. Ada yang sampai kemudian seolah-olah kekayaan itu percuma saja. Atau mungkin anaknya meninggal, karena dia mencari kekayaan itu untuk diwariskan kepada anaknya, tahu-tahu anaknya meninggal. Jadi kekayaan itu tidak bisa menjadikan orang sabar, dan tidak bisa juga menjadikan orang tegar. Jadi dunia itu tidak bisa apa-apa. Lalu apa yang bisa menjadikan orang sabar dan tegar itu? Itulah ketika manusia terpikir tentang akhirat, terpikir tentang kehidupan setelah kematian. Hanya dengan itulah orang bisa sabar. Makanya kenapa kematian ini kalau dipandang orang kaya maka akan menyempitkan hidupnya, tapi kalau dipandang oleh orang miskin maka akan meluaskan hidupnya. Kenapa orang kaya ketika memandang kematian itu akan sempit? Karena dia terpikir dengan kekayaannya, kalau mati siapa yang akan mengambilnya? Mungkinkah dibawa ke dalam kuburannya? Mustahil. Sempit hatinya. Lalu buat apa dia kaya kalau kemudian dia meninggalkan kekayaan dengan kematiannya? Makanya orang kaya kalau mengingat kematian sesak dadanya dia, karena takut rumahnya, mobilnya, ATM-nya, kebunnya akan ditinggalkan dia. Tapi sebaliknya orang miskin kalau melihat kematian maka akan meluaskan hidupnya, dan dia berpikir bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan selamanya, bahwa kemiskinan itu ada batasnya. Orang miskin itu kan ada batasnya, dengan kematian selesailah kemiskinannya itu. Tetapi kalau dia orang yang beriman, orang miskin yang saleh dan soleha, maka dia yakin bahwa ada kehidupan yang bisa membahagiakan kehidupan dia setelah kematiannya. Makanya walaupun susah cari uang orang miskin itu, dengan keimanan dan melihat kematian itu menjadi lapang. Tidak apa-apa saya miskin di dunia, tapi pula jangan miskin di akhirat. Nah, itulah yang kemudian menjadi kaidah para sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka bisa sabar, bisa tegar ketika menghadapi musibah? Karena di awal-awal dakwah ini, apalagi periode Mekah, itu ujian dan badai cobaan itu luar biasa. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Saking tidak tahannya disundut oleh besi panas, karena disuruh murtad. Kan kebetulan dia sebagai pekerja pandai besi, ya setiap hari kan besi panas kalau di pandai besi. Jadi majikannya selalu mengambil besi panas kemudian menyundutkan di semua badannya setiap hari, supaya dia keluar dari agama Nabi SAW. Tapi dia tetap kokoh. Tapi namanya sahabat, dia juga manusia sama dengan kita. Tapi kemuliaan mereka jauh menandingi kita, karena mereka melihat Nabi dan masuk Islam di zaman Nabi dan meninggal di atas agama Nabi. Jadi Khabbab juga manusia, tidak tahan dengan siksaan hari-hari itu. Maka dia datang menemui Nabi SAW lah ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Jadi dia memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau iba melihat kami? Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, percepat kemenangan untuk kita. Karena dia udah nggak sabar masalahnya. Hari-hari disiksa. Sehingga dia terucap kalimat itu, ya Rasulullah, tidakkah kau iba kepada kami? Karena kalau Nabi SAW dilindungi oleh paman-pamannya, ya. Kemudian Abu Bakar dan juga beberapa para sahabat dilindungi kabilahnya. Lah kalau Bilal, Khabbab dan budak-budak yang lain, siapa yang melindunginya? Sehingga disiksa pun tidak bisa membela dirinya. Makanya dia tidak tahan dan mengatakan, berdoalah kepada Allah ya Rasul agar Allah segerakan kemenangan untuk kita. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Khabbab, kemenangan itu akan datang sampai nanti ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadral Maut Yaman, tidak takut kecuali kepada Allah. Tetapi engkau tergesa-gesa wahai Khabbab, ya. Lihat umat dulu, kata Rasul, ada orang yang digergaji separuh badannya sehingga belah. Mereka tidak murtad dari agamanya.
Ada orang yang dikubur hidup-hidup, mereka juga tidak melepaskan agamanya. Ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas antara daging dan tulangnya pun tidak bergeming dari akidahnya. Wahai Khabbab, tenang, kemenangan itu pasti datang. Ya. Lihat Nabi SAW memberikan hiburan kepada Khabbab, dan lihat pula Khabbab bagaimana periode Mekah pertama ini sangat luar biasa gitu ya. Tekanan ujian kepada para sahabat Nabi SAW yang bertubi-tubi dari orang-orang Quraisy. Tapi kenapa bisa mereka sabar? Kenapa bisa mereka itu tegar, tidak murtad dari agamanya? Justru semakin disiksa semakin kuat imannya, semakin disiksa semakin teguh megang agamanya. Inilah rahasianya. Kenapa sampai bisa, apa pendorong kesabaran dan ketegaran para sahabat di zaman itu? Ya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama di sini disebutkan yang menjadikan mereka tegar dan kuat itu karena iman yang teguh kepada Allah. Keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala itulah faktor utama kenapa mereka sangat sabar dan tegar menghadapi ujian. Betul-betul keimanan kepada Allah, yakin bahwa ini adalah agama yang hak, agama yang harus dibela, agama yang akan menyelamatkan dia dan akhiratnya, agama yang senantiasa akan menolong dia dan menjaganya, dan begitu seterusnya. Keimanan yang kokoh itulah yang menjadikan kenapa para sahabat seolah-olah tidak peduli dengan ujian. Contoh Bilal bin Rabah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bernostalgia dengan para sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Jadi Umar ketika menjadi khalifah dikumpulkanlah sahabat-sahabat senior. Ya, di situ ada Khabbab, di situ ada Bilal, di situ ada banyak para sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menceritakan tentang kisah masa lalu, dan mereka juga tahu karena mereka juga hidup di zaman itu. Kemudian Umar mengatakan, ceritakan kepadaku apa yang kalian pernah rasakan dari keperitan memperjuangkan agama Allah di masa Rasul hidup. Jadi sahabat berceritalah, dulu aku disiksa, dulu aku begini. Termasuk Khabbab, dia membuka pakaiannya, rupanya tidak ada satupun dari badannya kecuali ada bekas sudutannya. Tapi yang menarik adalah Bilal bin Rabah. Jadi ketika Bilal bin Rabah ditanya, ya Bilal, kenapa anda bisa kuat menahan siksa Umayyah ibn Khalaf? Kenapa engkau masih hidup? Ya. Kenapa engkau tidak murtad gitu? Kenapa engkau bisa istiqomah dan sabar? Jawaban Bilal, dia hanya mengatakan, karena sewaktu aku dicambuk oleh Umayyah ibn Khalaf dan tidak berhenti cambukan sampai capek yang menyambuknya itu. Belum lagi diikat di batu kemudian diterikkan di padang pasir dengan panas derajat yang sangat tinggi. Bilal hanya mengatakan, karena aku mencoba untuk menggabungkan antara lezatnya iman dan keperitan siksa. Coba aku campurkan. Jadi ketika aku dicambuk, aku coba memasukkan kelezatan iman, kelezatan Islam, kelezatan dalam beragama, kelezatan dalam keyakinan. Rupanya kelezatan iman mengalahkan keperitan siksa. Sehingga aku tidak merasakan seolah-olah aku sedang dicambuk, katanya. Lihat bagaimana kondisi Bilal ketika kecintaan kepada Allah lebih menguasai dibandingkan yang lainnya, maka cemeti yang tiap hari mencambuknya tidak dirasa Bilal sama sekali. Karena kelezatan iman itulah yang kemudian mendominasi daripada siksaan orang-orang Quraisy kepadanya. Itulah kehebatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan bahwa sebab dan faktor paling utama adalah keimanan kepada Allah semata dan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Keimanan yang mantap bila telah menyelinap ke sanubari dapat menjadikan setimbangan gunung dan tidak akan goyah. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan keyakinan yang mantap seperti ini akan memandang kesulitan duniawi sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya dan serumit apapun jika dibandingkan dengan keimanannya, ibarat lumut-lumut yang diapungkan oleh air bah yang berubah menghancurkan bendungan kuat dan benteng yang kokoh. Artinya ujian seberat apapun, kalau sabar dan tegar, itu bagi dia kecil, gitu maksudnya. Itulah yang dirasakan. Makanya kemudian Allah mengatakan, fa amaz zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Adapun buih itu akan hilang
sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka itulah yang tetap. Artinya, buih-buih itu artinya ujian-ujian. Makanya sering saya katakan, Bu, saya, ibu, atau siapapun lah, selama hidup di dunia ini pasti akan mengalami ujian yang kita rasanya tidak bisa keluar dari situ. Pasti itu. Saya, ibu, atau siapapun. Kalau belum merasakan, nanti pasti akan merasakan. Pasti akan ditimpa dengan sebuah ujian dari Allah, kesulitan yang luar biasa, yang gak bisa kita keluar dari situ, seolah-olah seperti itu. Wah, kiamat nih. Wah, pusing saya. Tapi seiringnya waktu, terkadang ujian-ujian itu sudah lupa. Ya, bahkan bisa tersenyum pun. Siapa yang menghilangkan ujian itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa itulah buih terkadang banyak sekali ibarat daripada ujian, tapi nanti juga akan hilang. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia dalam satu kondisi susah terus, mustahil. Pasti akan dirubah-rubah oleh Allah kehidupan manusia itu. Pasti susah, pasti juga senang. Ya, senang susah itu akan terus berganti-ganti dalam kehidupan kita, dan itu berdasarkan nas Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu kan diputar-putarkan itu. Kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang bahagia, kadang menangis, kadang tertawa, dan begitu seterusnya. Jadi ujian itu akan mudah dihadapi bagi orang-orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di balik ujian ini boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita, boleh jadi Allah sedang menegur kita, kita tidak tahu hikmah di balik ujian ini apa. Terkadang kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian, contohnya sakit, kok lama sembuhnya, padahal dia sudah berusaha menyembuhkannya. Boleh jadi kalau dia sembuh, dia maksiat lagi. Sengaja dia dibuat sakit supaya dijauhkan dari maksiat dan mudah bertobat kepada Allah. Kita tidak tahu kan begitu. Ketika kemudian orang gulung tikar usahanya dan diupayakan tetap juga tidak naik-naik usahanya, boleh jadi Allah sengaja tidak sukseskan dulu usahanya, sebab kalau disukseskan melampaui batas hidupnya nanti. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran, kalla innal insana la yatgha, sekali-kali manusia bisa melampaui batas an ra'ahus taghna, ketika dia diberikan kekayaan. Makanya sengaja tuh dibangkrut-bangkrutkan, gak naik-naik. Sebab kalau seandainya dia sukses, jangan-jangan dia lupa pula. Yang tadinya hadir terus di pengajian, hilang pula di pengajian. Yang tadinya sering hadir di masjid, malah tidak pernah menginjak masjid. Lah, ada hikmah-hikmah di situ, namanya hikmah Rabbani, yang kita tidak tahu. Hikmah Rabbani itu kita tidak tahu apa maksudnya Allah. Yang jelas Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu dengan maslahat kita, dan Allah sedang menguji kita dengan kemaslahatan yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak mungkin ujian itu buruk 100%. Pasti ada kebaikan di dalamnya, karena tidak ada ciptaan Allah itu yang buruknya 100% itu tidak ada. Di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Contoh Allah menciptakan iblis. Kita kan kenapa Allah menciptakan iblis? Coba nggak ada iblis. Ya jangan salah, dengan adanya iblis itu adanya surga dan neraka. Dengan adanya iblis itu terbedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak. Dengan adanya iblis itu tahu Allah itu mana orang yang memilih jalur sesat, mana jalur hidayah. Kalau nggak ada iblis, gimana caranya? Jadi ada hikmah di balik penciptaan iblis. Maka semua ujian dan cobaan itu pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada poin yang kedua, ya, ada di antara sebab-sebab yang lebih daripada yang setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa lebih sabar lagi, terutama ketika memegang sunnah. Ya, saya kira kalau di negeri kita ya semua muslim, insya Allah semua muslim, mayoritas muslim. Adalah orang kafir hanya berapa persen, tapi kan mayoritas muslim di negeri kita ini. Sehingga saya katakan bahwa mungkin kalau kaidah yang diterapkan pada kehidupan kita, ya mungkin sekarang sabar ketika memegang sunnah. Karena tidak semua muslim itu di atas sunnah. Ya. Pertama, setelah keimanan kepada Allah di sini adalah anta tadzakkar ayyuhas sabir ajruka indallah. Hendaklah mengingat, wahai orang yang sabar, bahwa pahalamu telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita yakin bahwa pahala sabar itu disimpan oleh Allah Azza wa Jalla dan lipatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka dia akan semakin sabar lagi. Karena tahu bahwa
Kalau sholat jelas pahalanya gitu ya, terhitung. Kemudian puasa, haji, sedekah, baca Quran, zikir, itu terhitung pahalanya. Tapi sabar ini tidak terhitung pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi orang kalau berpikir, oh pahala saya makin hari makin banyak, setiap hari kita sabar, setiap hari menggelembung pahala kita di hadapan Allah, maka dengan mengingat pahala, maka itu salah satu bukti bisa menambah kesabaran. Yang kedua, di antara sebab juga yang bisa menolong supaya kita tetap sabar di atas ujian adalah dengan mengingat sejarah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan sejarah itu adalah jundun min junudillah. Dia adalah tentara dari tentara Allah. Maksudnya apa? Sejarah itu tentara daripada tentara Allah. Maksudnya setiap ujian yang kita hadapi ini pasti sebelumnya para nabi, para rasul ataupun orang-orang soleh pernah mengalaminya. Jadi bukan kita saja yang mendapatkan ujian, tapi orang-orang dulu pun sama mendapatkan ujian, bahkan mungkin lebih parah dibandingkan kita. Jangan jauh-jauh kepada Nabi kita Muhammad SAW saja. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, ujian mana yang pernah kita lewati, Rasul pernah melewatinya. Maka kalau itu yang terjadi, kita membaca sejarah. Kalau kita sakit, kita membaca sejarah Nabi Ayub, bagaimana sakit berkepanjangan selama 18 tahun tapi dia sabar. Kalau kita diuji dengan dakwah, semua para nabi juga diuji dengan dakwah. Kalau diuji dengan ekonomi, para nabi juga banyak yang miskin. Rasul pernah juga penggembala kambing bertahun-tahun. Bahkan ketika pindah ke Madinah, Rasul tidak pernah makan enak sampai mati. Jadi apa yang kemudian dipikirkan dari musibah kalau kita bandingkan musibah kita dengan musibah para nabi? Makanya kemudian yang kedua yang bisa meningkatkan sabar kita ini, lihatlah kesabaran mereka. Kemudian yang ketiga, di antara yang bisa menambah kesabaranlah antash'ura ayyuhal mubtala bima'iyatillahi azza wa jalla. Hendaklah merasakan setiap orang-orang yang ditimpa musibah bahwa di balik musibah itu ada kebersamaan Allah di dalamnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Nabi pernah terperangkapkan di Gua Sur, bersembunyi di situ. Kemudian dia dicari oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy dengan hadiah yang fantastis. Nabi dihadiahi 100 ekor unta, Abu Bakar dihadiahi 100 ekor unta. Berarti 200 ekor unta. Siapa yang bisa menangkap keduanya? Ya. Sampai ada para prajurit itu, tentaranya Abu Jahal, berhasil dekat dengan gua dan posisi mereka berada di atas. Jadi guanya di bawah, ini orang-orang yang menggaji itu ada di atas. Sampai kata Abu Bakar, kalau kakiku menjulur saja ke depan begini, pasti ketahuan. Tapi Nabi SAW melihat ketakutan Abu Bakar. Harusnya kan Nabi yang takut, kan Nabi yang diincar, bukan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketakutan itu bukan karena dirinya, dia takut Nabi terkena tangkap. Makanya kemudian yang aneh, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu sadithuhuma. Wahai Abu Bakar, mana pendapatmu? Saya dan kamu hanya berdua. Ingat, ada yang ketiganya yang menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam kondisi susah, dalam kondisi terkena musibah, hakikatnya ada Allah yang ketiga di situ. Maka mintalah supaya musibahnya itu diringankan atau minimalnya diuraikan, atau boleh jadi minta dihilangkan. Kepada siapa? Kepada zat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dan musibah, di sana ada Allah. Kan Allah yang mendatangkan musibah, maka Allah yang mengangkatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, anta'lama annallaha sayajma' bainaka wa baina man zalamaka. Ingat, kalau memang ujian dan musibah itu berangkat dari kezaliman orang kepada kita. Mungkin orang itu menghina kita, mencaci maki kita, mengambil hak kita, mengata-ngatain kita, membuli kita atau apa namanya, yang sifatnya sifat zalim. Maka yakin bahwa satu hari nanti, walaupun kita di dunia tidak bisa menghadapi kezaliman orang zalim,
nanti ada hari di mana kita akan dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang menzalimi kita di hadapan Allah. Di situ terjadi qisas. Dan inilah yang menenangkan hati kita, bahwa Allah tidak tidur. Di dunia saja orang-orang yang mazlum, dizalim itu mustajab doanya, apalagi di akhirat, ya. Maka dengan keyakinan bahwa akan ada balasan kepada orang-orang yang menyakiti kita, ini bisa menambah kesabaran. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara juga sebab-sebab yang bisa menanamkan kesabaran adalah lihat akibat orang-orang kafir. Lihat akibat orang-orang kafir. Orang-orang yang mereka tidak sabar, ya. Tidak sabar dengan ajakan para nabi mereka kepada mereka, sehingga mereka menentang para nabinya. Akibat ketidaksabaran orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka azab yang begitu pedih dari zaman ke zaman. Itu akibat orang-orang yang tidak sabar, menentang nabinya justru. Maka akan ada akibat yang buruk. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam juga, anta'lama annal faraja qaribun. Ingatlah, musibah itu tidak lama. Musibah itu tidak lama. Pasti ada waktunya musibah itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kata. Pertama al-usr. Kemudian yang kedua kata-kata yusra. Al-usr itu artinya sulit, yusra itu mudah. Allah ulang dua kata. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat al-usri menggunakan alif lam dua-duanya. Al-usri yang pertama menggunakan alif lam, al-usri yang kedua juga menggunakan alif lam. Tapi yusron yang pertama menggunakan tanwin, sebagaimana yusron yang kedua menggunakan tanwin. Secara ilmu usul fiqh, ya, bahwa alif lam itu menunjukkan ma'rifat, lain dengan nakirah menunjukkan umum. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalimat al-usri yang pertama adalah usri yang kedua. Tetapi kalimat yusran, kemudahan yang pertama, bukan kemudahan yang kedua. Mungkin lebih jelasnya. Jadi al-usri yang pertama dengan usri yang kedua itu satu, berarti satu kesulitan. Tapi yusran yang pertama dengan yusran yang kedua itu berbeda. Seolah-olah banyak kemudahan. Jadi kalau seandainya Allah memberikan satu kesulitan kepada kita, Allah sediakan dua kemudahan, tiga kemudahan, empat kemudahan. Gitu maksudnya. Jadi ujian itu sedikit, kemudahan itu banyak. Cuman kadang-kadang kita ini melihat kesulitannya, tidak melihat kemudahannya, sehingga kemudian tidak pernah berkacamata di situ. Ingat bahwa ujian itu akan berlalu, itu maksudnya, dan akan datang kebahagiaan. Kemudian juga yang ketujuh, di antara sebab-sebab sabar itu anta'lama anna kulla bani Adam mubtala. Ingatlah bahwa semua anak Adam itu pasti diuji. Maka lihatlah ujian kita dengan ujian orang lain. Kalau kita umpamanya diuji kesehatan, lihat ada orang yang lebih parah dari sakit kita. Kalau ada orang diuji dengan kefakiran, kita lihat ada orang yang lebih fakir dibandingkan kita. Jadi kalau kita senantiasa melihat ke bawah dalam setiap ujian itu, maka kita akan tenang hidupnya. Jangan melihat ke atas. Kita kena sakit, nengok ke atas yang sehat, ya kita akan kufur nikmat jadinya. Kita miskin, lihat pula orang kaya, ya akan kufur nikmat jadinya. Makanya kalau ingin sabar, yakini bahwa setiap anak Adam itu terkena ujian dan cobaan. Dan terkadang ujian dan cobaan yang kita alami itu rupanya masih ada saudara kita yang jauh lebih parah dibandingkan kita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, ayyakuna laka, ataupun an yakuna laka an yudzakiruka billah wa yukhaffif ankal alamak fa innamal mar'u bi ikhwani. Ya. Kemudian yang kedelapan, hendaklah diingatkan. Ujian itu hendaklah mengingatkan kita kepada Allah. Makanya ada istilah bergelimang dengan dunia
tapi melalaikan dia dari Allah, itu lebih bahaya dibandingkan orang yang diuji dengan dunia tapi masih diingatkan dengan Allah. Jadi mendingan diuji oleh Allah tapi masih mengingatkan kita kepada Allah dibandingkan dibentangkan dunia tapi melalaikan kita dari Allah. Maka ini penting bahwa jadikan setiap ujian itu mengingat Allah. Boleh jadi Allah itu ada maksud yang kita tidak tahu. Dulu ada murid saya satu itu kerja di PT Muka Kuning. Ya. Jadi ketika terjadi PHK, nama dia ada di situ. Wah, dia setiap malam WA, telepon, gimana nih Ustadz? Anak saya banyak, cicilan rumah belum kena juga, ini ada motor, macam-macam cicilan gitu kan. Tapi habis tahun tidak pernah kontak dengan saya lagi. Tiba-tiba dia datang, nyumbang pula dia. Nyumbang ke Jabal Uhud itu berapa juta gitu. Dia cerita, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi wira swasta, Ustaz, sudah jualan dan sukses. Ya. Justru pendapatan per bulannya 10 kali lipat dari gaji yang dia terima di PT-nya itu. Dan siapa yang tahu kan gitu? Itu kan skenario Allah. Kalau dia tidak dipecat di segitu aja dia hidupnya. Boleh jadi tidak punya rumah, dia ngontrak aja. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa di situ ada hikmah kita yang tidak tahu, skenario Allah. Jangan dipandang dipecat itu sebuah keburukan. Boleh jadi ada kebaikan di balik pemecatan itu. Nah, ini juga kenapa kemudian setiap ujian itu diingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang nomor 10, nomor 9, antarda bima qasamallahu lak. Supaya lebih tenang dan lebih sabar lagi, redhalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Redhalah dengan ujian yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu berupa harta, kalau memang diberikan banyak, kita katakan alhamdulillah. Binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau itu tidak banyak, tetap kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Tetap kita memuji Allah, karena Allah itu kan tetap harus dipuji, baik dalam kondisi susah, senang, sehat, sakit. Ya, tetap Allah itu tidak boleh kemudian ketika senang aja dipuji, ketika susah pula dicela, kan enggak begitu. Jadi kalau orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan tenang. Makanya ada hadis yang mengatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu sarra syakara. Kalau ditimpa kebaikan, nikmat, bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau ditimpa dengan keburukan, dia bersabar. Dan kedua-duanya baik bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu memandang nikmat ia baik, memandang ujian ia baik gitu. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Itulah kenapa orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu akan tenang dan lebih sabar lagi. Dan yang terakhir yang ke-10, tudzakirul maut. Hendaklah ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla ingat kematian. Ingat juga tentang hinanya dunia. Bahwa dunia tidak akan sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, indallahi ma saqa kafirun syurbata ma'in." Kalau dunia ini memiliki manfaat di sisi Allah walaupun sesayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun seteguk air. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, semua bisa menikmati. Mau kafir mau mukmin semua nikmati. Maka dengan mengingat kematian, maka seorang akan lebih sabar lagi. Bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan yang jauh bisa lagi menenangkan dan membahagiakan kehidupannya ketika dia susah hidup di dunia. Lihat hadis Nabi yang menceritakan tentang ada orang yang susah, sepanjang hayatnya susah. Ditakdirkan susah dari lahir sampai dia meninggal susah. Tetapi dia termasuk penduduk sorga. Jadi dia didatangkan di hadapan Allah, sama Allah dicelupkan di sorga 1 kali celupan. Kemudian dikatakan, masih teringat kesusahanmu di dunia? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Rabb. Hilang semua memori kesulitannya setelah dicelupkan 1 kali di sorga. Macam mana kau dimasukkan ke dalam sorga? Ya kan Bu, kalau ibu ini pernah susah kemudian sukses, pasti ibu masih bisa bercerita waktu susahnya kan Bu. Oh dulu saya juga susah, makan susah, aduh harus kontrak, harus bolak-balik, ngangkut barang sana sini, dan harus pindah-pindah rumah, diusir ini diusir. Kita masih mengingat susah kita ini kalau di dunia ini. Walaupun sudah menjadi senang kan, tapi orang dicelupkan ke sorga itu hilang. Pernah susah? Enggak katanya.
Nggak ingat lagi tuh memori susahnya itu. Itu saking dahsyatnya kenikmatan sorga itu, bisa menghilangkan memori susah di dunia ini. Seolah nggak pernah susah dia. Tapi sebaliknya, orang yang senang di dunia ketika dicelupkan ke neraka, dia pun hilang memori senangnya. Seolah nggak pernah senang hidupnya. Padahal satu kali celupkan neraka, macam mana dimasukkan kan ke dalam neraka, naudzubillah. Jadi mengingat kematian juga salah satu bentuk seseorang itu bisa lebih sabar lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara tambahan daripada faktor kesabaran dan keteguhan. Kemudian yang nomor 2 di sini disebutkan kepemimpinan yang diidolakan setiap hati. Maksudnya siapa? Rasulullah. Kenapa para sahabat bisa sabar, bisa tegar? Karena melihat pemimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya tidak sabar, ya gimana pula rakyatnya? Apalagi betul-betul para sahabat itu memperhatikan gerak-gerik Rasul, mulai dari ucapan, perbuatan, penetapan, akhlak, badan, dan begitu seterusnya. Ketika mereka melihat Rasul itu memang uswatun hasanah, qudwatun hasanah, dalam segala bidang, dalam segala hal, itulah yang membuat para sahabat lebih sabar lagi. Ketika Rasul sabar, sahabat juga sabar. Jadi kesabaran itu juga karena melihat siapa yang memimpin. Makanya kalau kita melihat Nabi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita terus belajar sejarah seperti ini kan gitu, maka kita akan lebih paham lagi bagaimana karakter beliau. Semakin bangga, semakin ingin menirunya, dan insya Allah akan semakin sabar lagi ketika mendapatkan ujian sebagaimana Rasulullah juga mengalami ujian, dan Rasul sabar dan mencontohkan bagaimana cara kesabaran dan ketegaran itu. Ya, ibu bisa baca sendiri ini bagaimana tentang Nabi SAW diuji oleh Allah Azza wa Jalla oleh orang-orang Quraisy, ya, sampai mengajarkan bagaimana harus sabar. Baik, kemudian yang ketiga langsung saja, nanti ibu baca aja lah. Kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab. Jadi para sahabat ini menyadari secara penuh akan besarnya tanggung jawab yang dipikul ke pundak umat manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat diletakkan dan diselewengkan betapapun kondisinya, sebab keteledoran dan lari darinya memiliki implikasi yang sangat besar dan berbahaya melebihi penindasan yang dirasakan oleh mereka. Kerugian yang akan mereka derita dan diderita oleh umat manusia secara keseluruhan akibat lari darinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang selama ini mereka hadapi akibat beban yang mereka tanggung tersebut. Jadi, kenapa para sahabat bisa sabar? Karena mereka punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak menang hari itu, maka selamanya tidak akan menang. Kalau mereka tidak mempertahankan Islam kala itu, maka Allah tidak akan disembah lagi selamanya. Jadi itulah tanggung jawab yang dipikul para sahabat. Kenapa mereka harus sabar? Ketika Nabi SAW besoknya terjadi perang Badar, Rasul kan mengatakan dalam doanya, apa doanya? Intahlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah lagi selamanya. Kalau kami kalah, aku terbunuh dan semua sahabat terbunuh, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi. Itulah yang menjadikan kemudian beban tanggung jawab para sahabat, mereka harus sabar mempertahankan Islam. Karena ini bukan untuk keberlangsungan generasi mereka saja. Mereka pun memikirkan generasi anak-anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, dan keturunan mereka sampai hari ini. Makanya itulah tanggung jawab besar, itulah yang menjadikan mereka sabar dan tetap mempertahankan Islam. Karena Islam ini akan terus ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan sudah terbukti hasilnya. Dengan kesabaran mereka, Islam berkembang kemana-mana. Alhamdulillah, kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian mereka tentu semua menjadi penyembah berhala. Nah, ini tanggung jawab kuat para sahabat. Dan itu juga sama, kalau kita ini dalam berdakwah merasa bertanggung jawab, bahwa ini adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan tanggung jawab seorang ustaz saja, maka dakwah ini akan mudah menyebar. Ya, karena kan tanggung jawab kita semua. Ya, minimalnya kepada keluarga. Nah, ini juga yang ketiga. Kemudian yang keempat, iman kepada akhirat. Inilah yang lebih memantapkan para sahabat. Kenapa para sahabat itu mereka sampai dicaci, dimaki, sampai ada yang dibunuh seperti keluarga Ammar bin Yasir itu kan. Kenapa? Karena mereka yakin dengan akhirat. Ingat ketika Rasul lewat, Rasul waktu itu kan masih sedikit ya para sahabat. Rasul pun tidak bisa menolong ketika keluarga Ammar disiksa. Hanya bisa memandang dari jauh. Bagaimana Sumayyah dibunuh, bagaimana Yasir dibunuh, kemudian Ammar juga disiksa gitu ya, dan sahabat yang lain juga disiksa. Sahabat tidak bisa menolong karena mereka di waktu lemah waktu itu kan. Tapi Rasul hanya bisa mendoakan keluarga Ammar bin Yasir. Apa kata Rasul? Ya Ammar, ya isbiru ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bahwa tempat duduk kalian di surga.
Jadi dengan diingatkan akhirat itu semakin sabar lagi mereka. Nggak apa-apa susah-susah di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Nah di sini dijelaskan tentang iman kepada akhirat ini. Ini merupakan salah satu faktor yang menguatkan tumbuhnya rasa tanggung jawab tersebut. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa kelak mereka akan dibangkitkan menghadap Rabb mereka. Kemudian juga akan dihisab amal-amal mereka dan sedetil-detilnya, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi hanya ada dua pilihan, ke sorga ataupun ke neraka. Mereka menjalani kehidupan antara rasa takut dan pengharapan, mengharap rahmat Rabb mereka dan takut akan siksanya. Mereka adalah sebagaimana yang difirmankan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang sangat takut kalau amal mereka tidak diterima. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat tentang surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, dan orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan, mungkin sebagian mereka ada yang sudah bersedekah banyak, sudah menghabiskan waktu-waktunya untuk sholat, menghabiskan waktu-waktunya untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah. Pokoknya mereka sudah banyak memberikan kepada Allah ibadah-ibadah yang luar biasa. Tetapi walaupun demikian, hati mereka tetap takut. Takut kalau ibadah-ibadah itu tidak diterima. Sehingga kemudian para sahabat yang bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin ini, wahai Aisyah, apa yang Anda maksudkan dengan ayat surah Al-Mu'minun 60 itu? Kata Aisyah, mereka bukan orang-orang yang makan riba kemudian bertobat, bukan orang-orang yang mencuri kemudian bertobat, bukan orang-orang yang berzina kemudian bertobat, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang haji, orang-orang yang sedekah. Kemudian mereka takut kalau puasa, haji dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya sering saya katakan, Bu, ibu nih ibadah dari kemarin sampai hari ini atau yang dulu-dulu, siapa yang tahu diterima? Apa tahu ibu diterima ibadah ibu? Karena ada yang tahu. Pengajian hari ini saja apakah berpahala atau tidak, kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu puasa kita diterima, sholat kita diterima. Tidak ada yang tahu apakah diterima ataukah tidak. Sama dengan orang yang berbuat maksiat kemudian tobat, kemudian baca istighfar. Apakah dia yakin tobatnya diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu, ya. Baik orang yang beramal dengan amalan soleh dia tidak tahu diterima tidaknya, ataupun orang yang berbuat jahat kemudian bertobat diterima tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tahunya nanti kalau sudah mati. Oh, baru tahu ini amalan ini yang diterima, ini yang tidak. Oh, ini tobat yang diterima, ini yang ditolak. Nanti kalau sudah mati baru tahu. Kalau di dunia tidak tahu. Lah karena tidak ada yang tahu di dunia ini amalan kita diterima atau tidak, atau tobat kita diterima atau tidak. Makanya dulu para ulama salaf mereka sangat takut. Ya. Sehingga mereka senantiasa menggabungkan antara rasa takut dengan harap. Takut kalau seandainya amalan mereka ditolak, berharap kalau seandainya amalan diterima. Takut kalau seandainya tobatnya ditolak, berharap kalau tobatnya diterima. Nah, itulah mereka senantiasa mengiringkan kalimat ini. Sehingga ketika kemudian harapan dan takut itu senantiasa ada, maka itulah salah satu yang bisa mengokohkan iman, sabar dan juga ketegaran dalam Islam. Nah, ini diantara yang keempat lah iman kepada hari akhirat, ya. Kemudian yang kelima Al-Quran. Jelas ya, Al-Quran adalah risalah Islam yang di dalamnya penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesabaran dan ketegaran, ya. Wallahu alam, saya kira sampai sini dulu, sampai nomor 5. Ya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.